Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa mulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat sidang jemaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, nasabah pemasina pengelola ta'ala atau pada kasih hadir untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang sudah kita ikrarkan di hadapan Allah, yakni sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah kiriman yang hadir dimasukkan oleh Allah sebagai orang-orang yang mulia dan dimuliakan, ridha dan diridhoi, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, riolodik napa atau talir libu nevino prometor ya janjiang riolona pula ta'ala riwatu tadi alam arham rilalana perimanan nendok tempo na pula ta'ala makutana alastu birubbi dan nyaga iya puang, maka kita menjawab bala syahidna, iya puang sabi menjemput ini puang. Jadi hakikat manusia hidup di dunia ini itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan beriman. Maka sebagai konsekuensi kita hadir di dunia ini untuk menjalankan janji kita di hadapan Allah, yakni beribadah kepada Allah. Salah satu ibadah yang sangat penting dalam kehidupan adalah ibadah sholat. Karena inilah yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah. Eko maka singi sempajang insyaallah semua amalan-amalan lain, ibadah-ibadah lain itu akan berpengaruh. Nah itu pakaswias sempajang satu-satunya ibadah yang tidak bisa diwakili. Begitu pentingnya. Kalau ibadah umroh, haji itu bisa diwakili. Tapi nek sempajang, dek gaga maka dai nak wakili ka jo kemas sempaja subuh. Tidak ada. Begitu pentingnya.
Ibadah puasa sunnah, ada ulama kita mengatakan ketika misalnya kita punya nazar salat, puasa, dan kita mati dan tidak sempat membayar nazar itu, bisa ahli waris kita untuk membayar puasa nazar itu. Tapi sholat tidak. Bahkan begitu pentingnya sholat, nareko tule tetok tudang, tule tudang leu. Kalau dalam perjalanan ada keringanan yang Allah berikan. Ada yang namanya jamak, dipasi jamak, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Yang penting jangan terpasi jamak 5 waktu. Dia terpasi jamak, mapasi jemu mani. Kalau tidak bisa jamak, masih berat dalam perjalanan itu atau sakit, ada qasar. 4 menjadi 2. Masih ada lagi yang lebih mudah yang Allah berikan, jamak dan qasar. Ini menandakan bahwa pakkasiwiya sempajang sangat penting. Dan sabah hakikatnya iro pakkasiwiyangi Bapak Ibu, hakikatnya itu mas sempaja ki beribadah ki mas sompa ke lur pengalat Allah tanya untuk pengalat Allah. Tapi untuk rialena atanna nabi neng sinina atanna pengalat Allah rilebon neveli masih di untuk madorakai pengalat Allah majepu tidak akan mempengaruhi turun sedikit pun derajatnya Allah sebagai Tuhan. Nabi neng sinina atanna pengalat Allah masih di untuk taat lauri pengalat Allah majepu tidak mempengaruhi sedikit pun derajatnya Allah naik sebagai Tuhan. Jadi rupak kesiwangi tanya untuk pengalat Allah, tapi untuk ini mata relate sebagai atah. Dan memang itu adalah janji Allah. Cuma biasa engkau maka dah ia pau ia umelo mas sempajang nareko khusyuk ka. Jadi maka dah ka nareko ia tu khusyuk tataja ia patas sempaja nareko khusyuk ki majapudi ina tu tas sempajang letu mati. Nah sabak magi Bapak Ibu dik gaga tau mulai khusyuk paring ngaranna mapamula takbiratul ihram letu mak berselang. Gaga. Jadi nariko engka tahu maka da iya bahwa sempaja nariko khusyuk ka majapudi natuna sempaja letu mati. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Beruntunglah orang yang beriman. Siapa itu? Orang-orang yang salatnya dalam keadaan khusyuk. Itu menandakan keberuntungan yang sangat luar biasa. Sek di pamase nawari pengelat Allah nareko engke kimas sempaja dalam keadaan khusyuk. Khusyuk itu adalah kenikmatan, ketenangan ketika kita sholat. Tapi apakah kita mampu? Mapamu letak beret tak letu, mak beres letak suku full. Parengarang elori pengelat Allah. Dona Bapak Ibu mas sempaja subuki. Kira-kira berapa persen khusyuk kita arengarat tak lori pengelat Allah. Berapapun itu adalah rahmat.
Nah, reko sirakan itu adalah rahmat. Kita syukuri, sangat syukuri. Nah, sebab magi teman-teman ngadir. Yang paling kita syukuri kita sebagai hamba Allah nasabah engkamu pipungala ta'ala nawarik hidayah untuk sujud masuk pada rupa Allah Ta'ala. Itu satu rahmat yang Allah berikan kepada kita. Nasabah engkamu ki pasuju i rupata masuk pada rupa Allah Ta'ala. Nasabak mega sila surat tak mapamula baligat na letuk matena di menanangkah sujud masong palori pun Allah Ta'ala. Ya. Jadi Bapak Ibu yang insyaAllah dirahmati oleh Allah. Sedih waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuda si bawah sahabat termasuk angka penggeluta Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba orang Badui datang. Jadi tuda Nabi menunggu waktu sholat. Tiba-tiba orang Badui datang. Dia bertanya tentang persoalan khusyuk sholat. Ikogi, aku mas sempajak kayak suruh pengelah Ta'ala. Selalu ada gangguan. Apakah itu gangguan dunia dan sebagainya. Selalu ada yang mengganggu sholat. Tidak full khusyuk. Areng-areng lalu pengelah Ta'ala. Tiba-tiba maka dari pengelut ta'ali. Orang yang sholat seperti itu tidak diterima dan tidak dipandang oleh Allah. Jadi maka dari Nabi ta'ali. Mulai kira-kira. Khusyuk. Apa mula takabire letu. Berselek. Maka dia pengelut ta'ali. Bisa ya Rasulullah. Jadi maka dia Nabi ta asampajan na paling 2 rakaat. Jadi orang pengelut ta'ali. Elo joka mala wejene. Cawa-cawi Nabi ta cabiru Nabi ta. Maka dia ali. Nareko mulai mas sampajan 2 rakaat. Suku paringaramu mapamula takabir ihram letu mak bereselek waleko surubeku iko bani bawa pilih warna merah ya rega warna hijau ya. Jadi pengelut Ali bin Abi Thalib masempajan 2 rakaat puri mak bereselek assalamualaikum warahmatullah langsung makanya Nabi tak warna kamu puji Ali langsung makanya pengelut Ali warna hijau ya Rasulullah maka dari Nabi Muhammad SAW berjawab de mu khusyuk tempo masa pajak maka dari pengelut Ali betul ya Rasulullah tempo na rakaat pertama khusyuk tapi sisanya rakaat kedua muncul nih 3 romatu pilih seru benda Nabi tak warna merah 3 romakas warna hijau ya. Jadi sekelas Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu ketika ada gangguan persoalan keduniaan urusan itu kan berpengaruh. Jadi makanya ketika ada orang mengatakan ye bahwa sempaja naiko khusyuk sempajaku aja pude dan sempaja letu mati itu maka dari guru ta Allah Ta'ala dia akan melihat batas kemampuan konsentrasi kekhusyuan seorang hamba. Yang penting narekomelo silese ipatuju sih ya. Jadi dari menurut guru tak yang penting angka apa onro dilalana sempajata tidak kita lalai. Tegar ya teman-teman lebih kung hadir nomor sedih riwet tuta mania. Kalau Imam Syafi'i kan niatnya itu antara ketika takbirat ihram antara alif dengan ra Allah itu niat dalam hati.
Kon di romon rata bekasi. Areng-areng lalu pengelat Allah. Yang kedua tempat menurut guru tak yang harus bekasi paringarat tadi nalese paringarat talor pengelat Allah. Yang kedua pada saat dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idi mimpak disompah, idi tomi kiali tulung. Menurut ya, orang-orang tasawuf, nih gini kita baca puade ioro iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Parengaranna lauri jama-jama linona, misalnya galunna, daretna, kursa pasana tokona. Berarti seakan-akan dia menyembah apa yang dia pikirkan, apa yang dia ingat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mau kisompa, ini tomi kiali telu. Yang ketiga, tempat yang harus diperbaiki paringarang elau di pengelat ta'ala pada saat kita tahiyat. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wajib sabi wajib pudeg gapuas sangadina pengelat ta'ala. Makanya kan Imam Syafi'i kalau menurut bahasa Syafi'i pada saat illallah menretoni pajelota itu menjadi tanda simbol sedemi puang. Yang keempat pada saat kita salam pertama assalamualaikum warahmatullah. Kalau salam kedua kan namun di tahu mak bereselak lo kiri satu sempajat dah cuma di mi nasuku. Jadi sini teman-teman lebih kong hadir. Jadi maka dari guru tak pada matu tu misalnya nareko engka temano kenai wajuta. Namun ni cedek maka itu wai peno temano wajuku. Ya. Padahal cedek bawah. Ya. Tapi kita berusaha sesuai kemampuan kita untuk khusyuk kepada Allah. Jadi Bapak Ibu ya insya Allah dirahmati oleh Allah. Cuma ada beberapa cara ulama-ulama kita itu memberikan supaya bisa kita lebih khusyuk dalam sholat itu. Tegaro nomor set di menutupan pitata. Ketika kita berwudu tidak berbicara. Ya. Walaupun tidak haram, tidak ada ulama satu pun mengatakan haram hukumnya berbicara ketika wudu. Cuma ada yang mengatakan makruh. Makruh di sini adalah tidak afdal. Ya. Karena itu akan berpengaruh. Apa yang dibicarakan pada saat itu akan berpengaruh ketika kita sholat. Dan ada yang perlu kita yang nggak biasa, terkadang kita lupa. Maka dari Nabi Muhammad SAW nigi tahu mak jenek na pasukku jenek na inap pana baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'ah. Ni gini tahu mak jenek na napasukui jenek na inap pana baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa kata Rasulullah? Futihat lahu thamaniya abwabil jannah. Riukarengi rialena arwah baban surga. Yadkhulu min ayyiha sya. Dia memasuki terserah pintu yang mana dia suka. Itulah doa setelah wudu. Iya biasa dipandangin teh Bapak Ibu. Aku tahu pura mas bujene biasa dek nari baca yoro. Padahal itu sangat luar biasa pahalanya di hadapan Allah.
Jadi yang pertama. Yang kedua, cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi gangguan-gangguan ketika kita sholat. Ketika kita mendengarkan orang azan, kita mengikuti apa yang diucapkan oleh muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iza sami'tum an-nida nareko mengkalingai towe bang an-nida panggilan azan itu, faqulu mithla ma yaqulu muazzin. Puadai pada toha agana puadai muazzin itu. Ya, kecuali hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Tapi ketika subuh tadi as-salatu khairu minan naum, itu namanya at-taswib. At-taswib itu adalah pengumuman pengulangan pengumuman. Ya. Salatu khairu minan naum. Telu pendapat. Engkau mengatakan pada padai aga napoe tobange as-salatu khairu minan naum. Nah, sebab lagi dia berpedoman kepada hadis itu tadi. Apa yang diucapkan muazzin itu juga diucapkan. Pendapat yang kedua mengatakan puade sadaqta wa baratta. Ya, ini yang sering kita ucapkan. Ada juga yang mengatakan pendapat ketiga ucapkan la haula wala quwata illa billah. Karena kenapa? Nasabak dek gaga kemauan tak, tidak ada daya dan upaya kita kecuali izin Allah. Joka kima sampai subuh itu izin Allah. Tidak ada ya kita. Nah, jadi ini tidak bisa juga menjadi persoalan dalam masyarakat kita. Nasabak sunnah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga menurut ulama kita, lisan mengucapkan, hati yang mengingat. Makanya ketika kita sholat itu, bacaan-bacaan sholat itu bukan dalam hati, diucapkan ya sedikit keras, tapi yang penting tidak mengganggu orang yang di sebelah tak. Nah, sebab lagi teman-teman lebih kong hadir Bapak Ibu, ya, biasa tuh ibu-ibu sebelum mas sempajang sampai tegromun ruguncil lemariku. Ya. Tapi sana takbiratul ihram, Allahu Akbar. Oh, kiasa nagul kasedona. Ya. Kan biasa gitu. Ya. Ketika di dalam hati saja kita mengingat itu bacaan-bacaan itu, terkadang kita menghayal. Apalagi nareko misalnya imam tak sholat subuh Jumat malam biasa imamnya khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan tak. Ya. Makanya ya, kita ucapkan dengan lisan. Ya. Sekira-kira ini bawa mengkelingai. Tidak mengganggu orang yang di sebelah. Ya, subhanallah wa bihamdihi. Ya. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah tahu makna apa yang kita ucapkan. Ya. Bukan menerjemahkan, tetapi tahu maknanya. Apa makna yang kita ucapkan. Bagaimana caranya? Ya, banyak membaca, banyak belajar. Sekarang ini luar biasa sumber pengetahuan, tinggal kita yang tidak mau untuk belajar. Jadi Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, ya mudah-mudahan kita semua kita berusaha melaksanakan ibadah kepada Allah, salat kepada Allah, ya, dan kita minta mudah-mudahan salat itu sempurna dan insyaallah diterima oleh Allah, dan insyaallah kita akan menuju kepada Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terima kasih. Billahi taufik wa rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.